Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom. Halo semua adik-adik yang ada di rumah. Wah, jumpa lagi dengan Kak Elis bersama dengan kakak-kakak yang lain. Nah, apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Kita masih bersama-sama dalam acara Galeri Bible Kids. Yeay! Sore hari ini kita bersyukur bersama-sama dan kita bersuka cita bersama-sama karena Tuhan Yesus tentunya pasti dan sudah memulihkan kita sore hari ini. Oleh sebab itu kita mau menaikkan satu pujian. Asik, 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 dosaku diampuni. Asik, 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 dosaku diampuni. Tuhan Yesus pulihkan aku. Asik, 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 doaku dijawabnya. Sukacitaku dipenuhi. Sekali lagi ya. Asik, 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 dosaku diampuni. Tuhan Yesus pulihkan aku. Asik, 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 doaku dijawabnya. Sukacitaku dipenuhi. Yesus pulihkanku. Pulihkan keluargaku, Yesus pulihkan bangsaku. Yesus pulihkanku. Pulihkan keluargaku, Yesus juga pulihkan bangsaku. Asik, asik. Sekali lagi ya. Asik, 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 dosaku diampuni. Tuhan Yesus pulihkan aku. Asik, 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 doaku dijawabnya. Sukacitaku dipenuhi. Yesus pulihkanku. Pulihkan keluargaku, Yesus juga pulihkan bangsaku. Yesus pulihkanku. Pulihkan keluargaku, Yesus juga pulihkan bangsaku. Asik, asik. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memulihkan kita semua. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau membuka ibadah kita sore hari ini dengan doa. Mari Kak Febri. Oke, kita mau berdoa, semua angkat tangannya, lipat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sangat senang hari ini, kami bersyukur kami bisa kembali beribadah bersama, berkati ibadah kami, berkati juga semua kakak-kakak yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, karena kita sudah bersama-sama, mungkin ada adik-adik yang di rumah sudah merayakan Natal. Nah, sore hari ini kita mau memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung bersama-sama. Adik-adik yang tadi sudah duduk, bangkit berdiri kembali dengan Kak Elis ya. Hai, siarkan di gunung. Hai,
tiba waktunya kita akan diberkati melalui cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Yuk bersama-sama adik-adik kita menaikkan satu pujian. Tuhan Yesus, ku datang padamu. Ini merupakan pujian doa pemulihan yang akan kita naikkan bersama-sama. Tuhan Yesus, ku datang padamu, ku berlutut dan berdoa. Ampuni dosaku, dosa keluargaku, dan bangsa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus, ku datang padamu, ku berlutut dan berdoa. Ampuni dosaku, dosa keluargaku, dan bangsaku. Pulihkan keluargaku, pulihkan juga bangsaku. Terima kasih untuk pemulihan-Mu, dan berkatilah kami semua. Pulihkan keluargaku, pulihkan juga bangsaku. Terima kasih untuk pemulihan-Mu, dan berkatilah kami semua. Dan berkatilah kami semua. Dan berkatilah kami semua. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sangat senang hari ini, kami sangat bersuka cita, kami sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan bisa memberkati kami semua. Papa Mama juga yang ikut menyaksikan bersama dengan kami juga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi Kak Febri mau sapa. Shalom. Ya, Kak Febri percaya semuanya pasti senang. Semuanya pasti sedang gak sabar. Wah, bentar lagi Natal, bentar lagi mau makan kue yang banyak. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang akan punya baju baru. Walaupun gak bisa kumpul, gak bisa ke rumah Pak, Opa, Oma, Tante, Om. Hanya bisa di rumah aja. Ya, tapi teman-teman semuanya hari ini senang. Terlebih karena kita bisa ikut ibadah di Galeri Bible Kids. Semuanya pasti senang ya. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo sekarang Kak Febri ajak semuanya untuk membaca ayat firman Tuhan yang sekaligus menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Yang sudah ada Alkitab di sampingnya atau yang belum ada silakan ambil dulu, atau boleh minta tolong sama papa mamanya supaya dibukakan Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Wah, ini sudah sering dibaca baik di rumah, di sekolah ataupun di sekolah minggu ya. Kita baca dengan suara yang paling semangat. Dari rumah kedengaran sampai ke tempatnya Kak Febri ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, puji Tuhan ya teman-teman. Minggu lalu Kak Elis udah cerita, udah berbicara tentang nubuatan,
tentang kelahiran Yesus Kristus, teman-teman. Kemarin Kak Elis juga udah kasih tahu apa itu pengertian tentang nubuatan, yaitu tentang ramalan akan suatu hal yang akan terjadi di hari yang akan datang. Nah, teman-teman, ternyata kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu juga sudah dibicarakan sejak lama, teman-teman. Para nabi, para orang-orang yang dipercayakan Tuhan pada zaman itu sudah dipercayakan Tuhan untuk memberitakan berita sukacita. Kalau akan ada pribadi yang menyelamatkan manusia, akan ada pribadi yang disebut sebagai juru selamat. Kak Elis bilang minggu lalu sebutannya adalah Immanuel, teman-teman. Nah, keren ya, bahkan sebelum dia lahir aja sudah banyak nubuat dan pesan kalau seorang juru selamat itu akan lahir ke dunia untuk menebus semua dosa manusia. Loh, untuk apa dia hadir, Kak Febri? Semua manusia itu berdosa, teman-teman. Jadi butuh seorang penyelamat. Seorang penyelamat yang benar-benar suci, kudus adanya. Lahirlah Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, Kak Febri mau tanya dulu pertama. Siapa yang di sini yang punya foto seperti ini? Nah, ini yang punya, ada yang besar, ada yang kecil. Biasanya dipajang di rumah, di ruang tamu. Iya, tampilan foto keluarga. Biasanya ada foto kamu, foto papa, foto mama, kakak, adik, atau bahkan kakek dan nenek juga ada. Atau bahkan tante, paman, om, semuanya ada. Biasanya dipajang di ruang tamu supaya ketika tamu datang, oh iya ini keluarga besarnya Kak Febri misalnya. Nah, atau teman-teman yang udah sekolah, kakak-kakak kelas 3, 4, 5, 6, sekarang lihat di sebelah sini. Nah, ada juga namanya silsilah keluarga. Atau juga ada istilahnya itu pohon keluarga. Nah, teman-teman, kakak-kakak yang udah sekolah pasti udah belajar tentang silsilah keluarga, teman-teman. Itu dipelajari supaya kita tahu tentang catatan yang menggambarkan hubungan keluarga kita. Nah, dari zaman dulu mencatat silsilah keluarga itu sangat penting, teman-teman. Itu adalah hal yang harus. Jadi semua kepala keluarga itu mencatat silsilahnya. Oh, kamu siapa? Febri. Oh ya, Febri. Ya, nama papa kamu siapa? Oh iya, nama ibu kamu, nama tante kamu, nama kakek nenek kamu. Semuanya dicatat, teman-teman, dengan detail. Nah, semua orang punya silsilah keluarga, punya catatan runtutan keluarganya masing-masing, termasuk Tuhan kita Yesus Kristus yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Maria, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata yang tadi Kak Febri bilang, Tuhan Yesus Kristus itu juga punya silsilah. Alkitab mencatat, khususnya di kitab Matius dan di kitab Lukas, itu terpampang atau tercatat semua silsilah Yesus dengan jelas. Nah, kali ini Kak Febri mau bahas khusus di dalam kitab Matius, teman-teman. Kalau teman-teman buka Alkitab nanti bersama Papa Mama, di dalam kitab Matius itu silsilah Yesus Kristus dimulai dari Bapak Abraham sampai kepada Daud. Loh, kenapa dimulai dari Bapak Abraham, Kak Febri? Bukannya dari Adam? Kan Adam itu orang manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Nah, teman-teman, ingat waktu di kejadian 15 Allah membawa Abraham keluar. Ketika itu Abraham bersedih. Tuhan, bagaimana ini? Aku gak punya keturunan. Akan aku kemanakan warisanku ini nanti, Tuhan? Masa aku kasih sama budakku? Kalau teman-teman ingat, Tuhan bawa Abraham keluar. Tuhan tunjukkan sama Abraham. Abraham, coba kamu hitung bintang yang ada di langit. Apakah kamu bisa menghitungnya? Abraham bilang tidak bisa. Dan Tuhan janjikan, akan sebanyak itulah nanti keturunanmu. Akan sebanyak bintang di langit. Siapa yang bisa hitung bintang di langit? Coba angkat tangannya. Gak bisa. Kak Febri juga gak bisa hitung bintang di langit yang sebanyak ini. Kak Febri gak bisa hitung, teman-teman. Terus Kak Febri, siapa itu Daud? Teman-teman, kalau buka juga di kitab Perjanjian Lama, Daud itu adalah seorang penggembala domba. Penggembala kambing dan domba, bukan siapa-siapa sebenarnya, teman-teman. Tapi Tuhan utus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Padahal dia itu bukan siapa-siapa, hanya penggembala kambing domba, anak bungsunya Bapak Isai. Dan Tuhan menjanjikan, sangat jelas di Alkitab, dan dari keturunan Daud inilah Allah berjanji akan melahirkan seorang juru selamat manusia, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman buka lagi Alkitabnya nanti, dengan cukup jelas Alkitab mencatatkan Yesus Kristus adalah pribadi yang
dinubuatkan itu. Nah, Maria, ibu Yesus, itu diberikan Tuhan anugerah yang luar biasa. Anugerah yang besar. Dia bertunangan dengan Yusuf. Dan teman-teman tahu, Yusuf itu adalah keturunan Daud. Wah, hebatnya Tuhan kita. Allah kita, Tuhan kita luar biasa. Dia membuktikan janjinya bahwa nubuat yang sudah dikatakan oleh para nabi, kalau juru selamat itu akan lahir dari keturunan Daud, diwujudkan, digenapi. Yang sudah diceritakan di masa lalu, digenapi di dalam Yesus Kristus, teman-teman. Mesias atau juru selamat umat manusia yang lahir dari keturunan Daud, itulah yang akan menyelamatkan manusia berdosa, teman-teman. Nah, teman-teman, Mesias atau juru selamat umat manusia yang lahir dari keturunan Daud itu, itulah yang akan menyelamatkan manusia berdosa. Nah, teman-teman, ini membuktikan kalau Allah kita itu adalah Allah yang detail. Allah yang mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Mengerjakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Artinya apa, teman-teman? Dia pun memperhatikan hidup teman-teman. Dia memperhatikan pekerjaan papa mama. Dia memperhatikan sekolah teman-teman. Dia menjamin cita-cita dan masa depan teman-teman. Bahkan kabar gembiranya adalah dia menjanjikan hidup yang kekal. Ayat hafalan yang kita baca tadi dari Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman tahu hidup yang kekal? Hidup yang kekal artinya masuk surga. Ingat ya, barang siapa yang percaya. Kalau tidak percaya, artinya dia berdosa. Nah, karena dia berdosa, Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Maut artinya masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka? Atau ada yang mau ini duluan pergi ke neraka? Gak mau, Kak Febri juga gak mau. Atau malah mau masuk surga? Iya, kita semua pasti mau masuk surga. Kalau teman-teman tanya Kak Febri, ya Kak Febri sih ya masuk surga lah, jelas ya. Oke, teman-teman, di momen Natal ini, tahun ini kita mungkin mengalami momen Natal yang berbeda. Kita nggak bisa kumpul di gereja, kita nggak bisa kumpul dengan opa, oma, nggak bisa pulang kampung atau berkunjung dengan tetangga. Kita di rumah, ibadahnya di rumah, ibadah Natalnya di rumah. Karena pandemi, karena COVID-19 teman-teman. Nah, di Indonesia sudah banyak sekali korban yang sudah terkena pandemi COVID-19 ini. Gak terkecuali semua anak-anak Tuhan juga kena. Nah, kita sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah percaya sama Tuhan Yesus di momen Natal tahun ini, apa yang harus kita lakukan? Kak Febri mau ngajak teman-teman semua untuk kita semua harus taat. Taat sama siapa Kak Febri? Taat sama pemerintah, taat sama guru-guru di sekolah, taat sama papa mama. Dalam hal apa? Gak keluar-keluar, menjauhi kerumunan, pakai masker, mencuci tangan. Itu adalah wujud kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, yang kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus juga, seperti lagu yang sudah dinyanyikan Kak Elis tadi, Tuhan juga bisa pulihkan keluarga kita. Bisa pulihkan bangsa kita yang sekarang sudah sangat sedih ya. Banyak yang sudah meninggal dunia karena COVID, banyak yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin teman-teman juga sedih karena sekolahnya di rumah, gak bisa fokus belajar, mau ketemu teman-teman. Tapi teman-teman, keadaan itu harusnya gak mengurangi sukacita kita. Karena sukacita Natal yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus lahir dalam hati kita. Ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, teman-teman. Oke, yang mau percaya sama Tuhan Yesus coba angkat tangannya. Tepuk-tepuk dadanya. Aku mau percaya Tuhan Yesus, aku mau percaya Tuhan Yesus, aku mau percaya Tuhan Yesus. Terus berdoa untuk bangsa kita, terus berdoa untuk papa, mama, untuk semua orang di sekitar kita. Oke, sekali lagi kita baca firman Tuhannya ya, dari Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau undang Tuhan untuk lahir dalam hati kami, supaya kami pun menjadi percaya kepada Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini
bangsa dan negara kami juga sedang bersedih karena pandemi ini. Kami nggak bisa berkumpul, kami nggak bisa berkunjung dengan keluarga terus di momen Natal ini ya Tuhan. Tapi kami mau juga bersuka cita karena Tuhan pun melawat tiap-tiap kami, memberkati kami. Di momen Natal tahun ini Tuhan pun kasih kami sukacita yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap menjadi anak Tuhan yang percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, acara kita di dalam Galeri Bible Kids pada sore hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan bersama-sama lagi di dalam acara yang sama, yaitu Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Dan acaranya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, shalom. Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go!